Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Komodo Suganagi sebelumnya top part 42. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalau nonton dulu biar lebih banyak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya kita sudah menyaksikan teknik mengerikan ciptaan Shirori, yaitu 8 juta mata jahat kerakusan, dan itu gila banget sih. 8 juta itu banyak banget guys, dan 10 mata Shirori aja udah ngeri, atau bisa melap kekuatan satu cyborg landak laut yang kekuatannya jauh melebihi Quinter Attack atau naga kuno. Dan ini dia menciptakannya sampai jutaan hanya untuk mengotor kekuatan Dewa Gulie nantinya. Itu pun masih ada ribuan jenis klon dia yang lain yang juga di dimensi ciptaannya. Jadi dia membedakan setiap jenis klon ciptanya tergantung dari spesialis kemampuan mereka masing-masing. Mungkin jika Shirori mau, dia juga bisa melap energi planet itu sampai kering, karena untuk urusan wadah atau jiwa sejauh ini dia tidak pernah mempunyai kendala. Mau sebanyak apapun jiwanya menampung energi tidak ada masalah. Mungkin karena ada campur tangan di pada jiwa Shirori. Dan inilah yang menjadi kendala Potima selama ini, kenapa dirinya belum bisa menjadi dewa padahal dia bisa menggunakan energi yang sangat melimpah. Karena jiwa Potimas tidak bisa menampung itu dan dia terus mencari cara agar jiwanya sanggup menampung energi sebanyak mungkin dan berevolusi menjadi dewa. Makanya dia berniat menggunakan jiwa para reinkarnator dan mungkin dia akan menggabungkan itu menjadi suatu wadah yang bisa menampung energi sebanyak mungkin. Jadi setiap manusia atau makhluk lain mempunyai batasan sebanyak apa jiwa mereka menampung kekuatan. Termasuk Ariel yang saat ini sudah hampir mencapai batasnya. Jiwa Ariel sudah terlalu lelah, di samping karena sudah hidup terlalu lama, Ariel juga mempunyai statistik yang terlalu tinggi dan semua kemampuan itu menyatu dengan jiwa. Otomatis bebannya juga semakin berat dan bisa bertahan sampai saat ini aja udah luar biasa. Makanya sebelumnya Ariel ngotot ingin melenyapkan Potimas dengan tangannya sendiri dan mengatakan pada Shirori karena aku tidak punya banyak waktu lagi. Dan tentu Shirori tahu itu karena setelah menjadi dewa, Shirori bisa melihat jiwa seseorang. Oh ya, sebelumnya Hairin terus melotot ke arah dimensi Shirori, padahal saat itu Urat sudah menyeret Hairin ke tempat yang lebih jauh agar tidak melihatnya. Mungkin Shirori yang sudah menyuruh Urat untuk mengawasi Hairin, tapi ya retakan dimensi Shirori sangat besar, tidak mungkin Gulie tidak melihatnya. Cuma waktu Hairin tercengang, sebenarnya dia saat itu cukup lebay dan mengatakan dia mete kudasai dan semacamnya, tapi gue susah jelasinnya guys. Jadi kalian bayangin sendiri aja kalau Kumoko lagi lebay parah. Tapi apakah Gulie akan diam saja? Tentu dia juga tidak bodoh. Gulie juga selalu waspada jika nanti dirinya harus bertarung melawan Shirori. Tapi pastinya dia lumayan panik dan tidak mengira Shirori akan berkembang sepas saat itu. Tapi kita jadi tahu selama menyimak partnya Julius, Shirori tidak pernah diam dan inilah hasil perkembangan dia selama 10 tahun lebih. Makanya di awal Shirori bisa dengan yakin mengatakan 100% akan menang dan melenyapkan Potimas. Lalu kita lanjutin masa lalu Gulie sebelumnya. Ya, di volume 14 ini cukup banyak menceritakan masa lalu dunia itu sebelum sistem diciptakan, tapi berkat itu alurnya menjadi terhubung, dan kalau kita skip nanti jadi gak nyambung guys. Di chapter ini Gulie banyak menjelaskan bagaimana sudut pandang dia terhadap tindakan para naga sejati yang menginvasi dunia baru dan akhirnya memilih kabur tapi dengan merampok energi MA. Namun intinya sebagai naga, Gulie melihat itu sebagai tindakan yang rasional. Jadi jika para naga tidak berhasil menguasai suatu planet, maka biarkan planet itu runtuh dengan sendirinya. Mungkin dari sudut pandang manusia itu tindakan yang kejam, walaupun misal jika para naga tidak membawa energi MA, nantinya manusia juga akan menghabiskannya dan mereka tidak akan sadar sebelum merasakan akibatnya. Lalu selama perang besar terjadi, Sariel bertarung dengan sangat luar biasa mengingat jumlah naga sejati itu lumayan banyak. Dan ada banyak negara atau wilayah yang harus Ariel lindungi di tengah peperangan itu, tapi dia bisa mengatasi itu semua dan memukul mundur semua naga sejati. Para manusia juga ikut melawan para naga menggunakan senjata yang mereka ciptakan dan senjata itu kurang lebih sama seperti senjata UFO yang pernah Shirori lawan karena penemunya sama yaitu Potimas. Tapi sebenarnya senjata sekuat itu tidak banyak membantu kalau lawannya adalah naga sejati dan tetap Sarela yang sudah mengalahkan para naga. Sebenarnya sebelum para naga melakukan penyerangan, Gulie diberi tugas untuk melakukan negosiasi dengan Sariel agar Sariel memaklumi tindakan para naga yang berniat memberi pelajaran pada manusia. Tapi tentu Gulie sudah tahu kalau Sariel tidak mungkin mau bekerja sama untuk tindakan semacam itu. Makanya Gulie sempat galau dan tidur di panti asuhan sebelum penyerangan terjadi. Karena di sisi lain dirinya tidak mungkin menolak perintah dari naga tertua dan di sisi lain dirinya lebih memihak Sariel.
Namun terlepas dari semua itu, Gulia akhirnya mengambil keputusan yaitu pergi ke alam semesta yang lebih jauh untuk menemui salah satu dewa terkuat yaitu Di. Daripada mengikuti perintah kaumnya atau bersama mereka. Karena Gulia sudah menduga kalau situasinya akan seperti itu dan pasti sang dewi akan mengorbankan dirinya demi manusia dan dunia itu. Dan jika itu terjadi, maka Sariel akan lenyap. Jadi apakah keputusan Gulia menemui Di sudah tepat? Gulia sendiri masih mempertanyakan hal itu sampai saat ini. Hal baiknya dunia dan Sariel punya harapan besar untuk selamat dan kedepannya tidak akan ada dewa asing yang berani mendekati dunia baru. Tapi hal mengerikannya dunia itu cuma jadi mainan bagi Di. Semua orang dipaksa untuk melakukan peperangan dan menghadapi kengerian yang tidak akhir. Padahal kata Gulia, jika Di mau, dia bisa dengan mudah menyelamatkan dunia itu tanpa sistem dan sebagainya. Tapi tentu Gulia juga sudah tahu resikonya jika dirinya meminta bantuan pada Di. Di sini Gulia menjelaskan, awalnya dirinya tidak tahu siapa itu Di, karena bahkan nama Di itu sesuatu yang sangat tabu untuk diucapkan. Para naga berusaha menutupi itu dan menghindarinya dan bahkan mereka takut untuk mengucapkan nama Di. Saking besarnya kekuatan Di, para naga muda tidak mempercayai apakah Di memang ada. Alam semesta itu sangat luas, tapi ada suatu wilayah terlarang yang tidak boleh didekati oleh para naga, dan naga tertua mengajarkan itu pada naga yang lebih muda. Dari situlah Gulia jadi tahu kalau wilayah terlarang itu adalah dimensi atau domain tempat dewa bernama Di tinggal, atau mereka sering menyebutnya sebagai neraka. Jauh di masa lalu dikatakan kalau dewa naga sejati yang terkuat di antara para naga pernah melakukan pertarungan melawan penguasa neraka, tapi dewa naga sejatilah yang kalah dan mengalami kerusakan parah. Dan dia adalah salah satu dari raja neraka itu. Di sini penjelasan Gulia mengenai sosok Di agak ambigu sih, tapi kurang lebih perumpamaan Gulia seperti itu. Dulu di volume 10 kan juga sudah dijelaskan kalau Di mempunyai tugas di dunia bawah dan Meido atau orang yang menyebut Di juga bertugas mengatur lingkaran neraka. Dewa naga sejati berani melawan malaikat dan ras dewa lain tapi sama sekali tidak mau mendekati Di, apalagi melawannya. Nah, setelah mengetahui semua rumor itu, akhirnya Gulia nekat untuk pergi ke dunia bawah dan meminta bantuan pada Di. Dan mungkin tak lama setelah itu, dia akhirnya bolos ke bumi dan menjadi Wakaba Hero. Gulia mengakui kalau itu adalah tindakan yang sangat gila dan berani, tapi itu semua demi menyelamatkan Sariel. Karena jika sistem tidak diciptakan, maka Sariel akan mati saat itu juga. Walaupun harga yang harus dibayar juga sangat besar, hanya untuk memuaskan kesenangan Di. Lalu selanjutnya ada sudut pandang dari Dustin di masa lalu guys. Jadi setelah dunia mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim atau mendekati kehancuran, semua negara melakukan konferensi pers yang intinya membahas mengenai hal itu. Tapi berhubung Dastrodia yang dari awal menolak penggunaan energi MA, jadi waktu itu Dustin dianggap sebagai presiden yang paling bijaksana. Dan setelah itu dialah yang akan mengambil keputusan apapun untuk mewakili semua umat manusia. Singkat cerita, akhirnya Dustin berhasil menangkap Potimas dan menanyakan banyak hal padanya yang intinya mencari cara untuk mengembalikan kondisi planet seperti semula. Tentu saat itu tidak ada pilihan lain bagi Dustin sampai harus menanyakannya pada Potimas. Akhirnya Potimas dan Dastrodia menciptakan teknologi yang kata Potimas itu bisa mengembalikan energi MA sesuai yang planet butuhkan, dengan menggunakan energi yang sangat besar juga. Nah, berhubung hanya Sang Dewi yang mempunyai energi sebesar itu, jadi Dustin memutuskan untuk memohon pada Sang Dewi untuk mengorbankan dirinya. Walaupun tanpa Dustin minta, Sang Dewi juga akan melakukannya. Tapi setelah mengambil keputusan itu, di ruangan lain Dustin sampai memukuli dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya yang terpaksa harus meminta pengorbanan Sariel. Dustin sangat menyesal dan tidak menginginkan hal itu, tapi tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dan dunia tidak punya banyak waktu. Jadi awalnya energi Sariel akan digunakan untuk memulihkan planet dengan bantuan teknologi ciptaan Potimas, karena Sariel sendiri tidak bisa melakukan itu secara langsung. Dan ya kalian bisa bayangin sendiri, jika itu sampai terjadi, otomatis Sariel cuma akan mati dan planet tidak akan mengalami perubahan karena Potimas yang menciptakan teknologinya. Malahan Potimas yang akan mendapatkan kekuatan Sang Dewi. Dan bodohnya Dustin sampai percaya pada Potimas, padahal Potimas memang sudah merencanakan hal itu dari awal. Dia juga sudah mengira kalau Sang Dewi mau mengorbankan dirinya dan Dustin akan meminta bantuannya. Bahkan Potimas yang ditangkap oleh Dustin adalah salah satu klon yang sudah dia siapkan. Jadi semuanya sudah direncanakan oleh Potimas kecuali keterlibatan Gulia. Dan untung saja Gulia tepat waktu meminta bantuan Di. Karena tepat saat Sang Dewi akan masuk ke mesin ciptaan Potimas, Di langsung memindahkan Sariel ke domain miliknya. Jika telat sedikit saja, maka Potimas sudah mendapatkan energi Dewi Sariel. Makanya setelah anak Chimera melakukan perpisahan dengan Sang Dewi, saat itu juga sistem mulai dibangun dan Gulia melakukan pidatonya. Lalu kita kembali ke masa ini guys.
Jadi setelah Shirori menghancurkan semua cyborg Potimas, dia berpikir kalau itu sudah berakhir. Tapi emang udah berakhir sih, karena walaupun tak lama setelah itu muncul satu cyborg lagi yang ukurnya sangat besar atau mirip seperti UFO, namun itu akan digunakan Potimas untuk melarikan diri karena dia tahu tidak mungkin lagi untuk melawan Shirori. Tentu Shirori tidak akan membiarkan Potimas lari, dan dengan benang laba-labanya yang sangat banyak, Shirori menciptakan jaring laba-laba super besar. Jadi UFO milik Potimas terperangkap di jaring laba-laba yang sangat besar. Karena di dalam situ masih ada Ariel, dan kita menuju ke pertarungan Ariel guys. Saat Shirori membuka celah dimensi dan terlihat jutaan laba-laba di dalamnya, Potimas mulai panik dan terus menanyakannya pada Ariel. Jadi selama ini Potimas hanya tahu kalau Shirori itu mempunyai kekuatan yang hampir mencapai kekuatan dewa, tapi dia mengira Shirori masih dalam sistem dan tidak tahu kalau Shirori sudah menjadi dewa sejati atau melampaui sistem. Karena emang selama ini Shirori sangat hati-hati dalam menyembunyikan kekuatannya agar Potimas mengira dirinya masih dalam lingkup sistem. Tentu melihat kekuatan besar Shirori, Potimas seakan tidak mau menerima kenyataan itu dan semakin membuatnya putus asa. Kata Ariel, Potimas sebenarnya adalah orang yang paling lemah dan paling pengecut dari siapapun, namun karena selama ini lawan yang dihadapi jauh lebih lemah darinya, jadi Potimas selalu bisa mempertahankan ketenangannya. Tapi kali ini situasinya sangat berbeda. Pada akhirnya dia dihadapkan dengan lawan yang jauh lebih kuat, yaitu Shirori, dan itu memperlihatkan sifat Potimas yang sebenarnya. Saat itu di ruang bawah tanah sangat berisik karena Potimas yang panik terus bertanya pada Ariel, apa itu dan siapa sebenarnya makhluk bernama Shiro itu, kenapa dia bisa sekuat itu? Tapi Ariel malah menanggapi ocehan Potimas dengan ejekan dan provokasi, jadi cyborg Omega yang sebelumnya sempat berhenti menyerang kembali membabi buta dengan kekuatan penuh. Namun ternyata Ariel juga masih mempunyai kekuatan yang belum dia gunakan, yaitu salah satu gelar dari 7 kebajikan surgawi yang belum lama dia dapatkan, Humanity atau kerendahan hati. Dan inilah salah satu kunci yang sebelumnya digunakan oleh Shirori untuk membuka sistem. Sangat cocok dengan kepribadian Ariel yang mempunyai kerendahan hati, tapi ternyata Humanity bisa memberikan kekuatan yang cukup dahsyat namun juga merusak jiwa penggunanya. Hampir mirip seperti kemampuan Wrath, tapi ini lebih merusak. Jadi setelah Ariel mengaktifkan Humanity, dirinya mendapatkan peningkatan kekuatan yang bisa menjangkau para dewa. Tapi setelah kekuatan itu aktif, maka jiwa Ariel juga terus dilahap sebagai ganti kekuatan itu. Jadi semakin lama menggunakannya, maka jiwa Ariel akan semakin terkikis. Harusnya jiwa Ariel yang sudah mencapai batasnya tidak memungkinkan dirinya mengaktifkan Humanity. Tapi jangan lupa kalau di dalam jiwa Ariel ada sedikit pecahan jiwa Shirori, yaitu salah satu Parallel Main. Dan saat ini Parallel Main sudah menyatu dengan jiwa Ariel dan dia juga yang menutupi kekurangan itu sehingga Ariel bisa mengaktifkan Humanity untuk sementara waktu. Dari sini kita bisa tahu kalau jiwa Shirori itu mempunyai kapasitas yang luar biasa besar guys. Karena satu pecahan jiwa kecilnya aja bisa menutupi kekurangan Ariel. Dan tadinya Parallel Main ada 10 termasuk yang menyatu dengan Ariel. Mungkin kalau Potimas tahu itu 2 atau 3 Parallel Main Shirori bisa menjadi solusi untuknya mencapai pendewaan. Saat itu Ariel nekat mengaktifkannya dan dengan sekejap semua luka di tubuhnya langsung kembali pulih, padahal barrier Potimas masih tetap aktif. Lalu Potimas yang melihat itu semakin frustasi dan mengatakan, apakah kau juga sama sepertinya dan sudah menjadi dewa? Tapi Ariel bilang tentu saja tidak. Jika semudah itu menjadi dewa, maka kau sudah lama mencapai pendewaan. Tidak hanya mendapatkan peningkatan kekuatan, Ariel juga mendapatkan kemampuan baru yaitu telekinesis atau mengendalikan benda sesuka hatinya. Tapi ternyata barrier Potimas tidak secara mutlak bisa dilampaui dan itu masih berefek pada beberapa kemampuan Ariel. Namun kali ini Ariel jauh lebih kuat dari Omega dan kekuatan Omega itu didesain untuk menandingi kekuatan Gudie. Mau sebanyak apapun Omega dihancurkan, dia akan kembali seperti semula. Jadi saat itu Ariel mulai menyerang Omega dan saat Omega mengarahkan senjata bornya, Ariel langsung menggigit itu dan melahapnya menggunakan Gluttony agar tidak kembali pulih dan itu juga akan menjadi energi tambahan untuk Ariel. Kali ini Gluttony bisa kembali digunakan tapi Ariel harus menggunakan mulutnya secara langsung. Lalu saat Omega mulai terpojok, Ariel menghantamkan satu jarinya sampai menembus inti Omega dan di dalam inti Omega, Ariel mengaktifkan sihir bernama Soul Break, yaitu sihir sesat level maksimal yang bisa menghancurkan jiwa. Tapi ternyata serangan itu hanya membuat Omega tersentak dan meronta-ronta sampai menghempaskan tubuh Ariel. Sebenarnya Soul Break adalah sihir yang cukup mengerikan karena bisa menghancurkan jiwa dan tentu itu bisa melenyapkan seorang dewa yang abadi sekalipun jika digunakan dengan skala besar. Dan ternyata sihir sekuat itu disediakan oleh sistem. Tapi karena umumnya untuk melakukan sihir Soul Break membutuhkan ratusan penyihir kuat, jadi dari dulu tidak pernah ada yang menguasainya. Saat itu Omega hanya mengalami sedikit kerusakan, namun Ariel sudah menduga hal itu.
Tidak mungkin Potimas hanya menggunakan satu jiwa pada salah satu cyborg terkuatnya, karena ada batasan energi yang bisa ditampung oleh suatu jiwa. Menurut Ariel, inti Omega setidaknya diciptakan menggunakan ratusan jiwa, dan melihat itu, Ariel merasa sangat bersimpati. Karena Ariel akan mengirim mereka semua ke dalam ketiadaan, bukan siklus reinkarnasi. Dan hanya itu satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghancurkan inti Omega. Sambil mengucapkan kata maaf, Ariel kembali menyerang Omega dan mengaktifkan Soul Break di intinya dan terus berulang-ulang. Sampai akhirnya semua jiwa yang menampung energinya berhasil Ariel hancurkan. Tapi di waktu yang bersamaan, Ariel juga melahap semua energi yang tersisa di inti Omega dan itu bisa meredam sedikit efek dari pengaktifan Humanity. Dengan itu akhirnya Ariel telah mengalahkan Omega, tapi ini masih belum berakhir karena dirinya masih harus melenyapkan Potimas. Lalu tak lama kemudian Ariel mendengar suara Shirori yang mengatakan jika kau sudah selesai segera keluar dari sana. Ariel pun langsung membuka paksa gerbang bawah tanah dan segera keluar dari tempat itu. Setelah melihat suasana luar, dia tidak menyangka kalau bekas pertarungan Shirori akan sedahsyat itu. Semua hutan elf yang sangat luas sudah berubah menjadi wilayah yang sangat mengerikan dan kebakaran hebat di sana-sini. Tidak hanya itu, di atas wilayah itu juga ada benda super besar yang sedang terperangkap di jaring laba-laba yang sangat besar. Dan itu adalah teknologi yang jauh lebih mengerikan dari senjata UFO, tapi saat ini benda itu tidak berdaya. Namun melihat itu, Ariel jadi tahu kalau dari awal Potimas sudah menyiapkan semuanya dan dia sudah berencana kabur ke planet lain jika di planet ini dirinya tidak dapat mencapai tujuan utamanya. Saat itu Ariel hanya bisa mengatakan, "Shiro-chan, kau sangat luar biasa." Ukuran jaring laba-laba Shirori saat itu sangat besar dan ada sebuah jaring yang mengarah ke pintu masuk UFO. Jadi Ariel langsung melewati itu untuk memasukinya. Mungkin Shirori sengaja mempersilahkannya yang berarti semuanya sudah aman atau tidak ada lagi ancaman apapun dari benda itu. Tidak butuh waktu lama, Ariel sudah memasuki UFO dan di dalamnya terdapat banyak fasilitas yang sudah Potimas siapkan, bahkan ada semacam fasilitas pertanian dan sebagainya. Mungkin itu seperti sebuah desa yang mengambang dan Potimas berniat hidup di kapal itu selama ratusan tahun ke depan sembari mencari planet yang akan dia tinggali. Di situ juga terdapat banyak pasukan cyborg, tapi jauh lebih lemah dari sebelumnya, jadi Ariel bisa dengan mudah melenyapkan mereka semua. Walaupun ada juga yang seperti landak laut dan piramid terbang, tapi mereka masih belum sempurna dan belum saatnya untuk beroperasi. Akhirnya setelah memasukinya lebih dalam, Ariel menemukan ruang yang dijaga oleh banyak klon Potimas dan semua ekspresi mereka sangat menyedihkan. Tidak seperti Potimas yang biasanya, dan tentu Ariel juga langsung menghancurkan mereka semua. Lalu di tengah ruangan itu ada sebuah tabung yang di dalamnya terdapat tubuh asli Potimas. Dia kelihatan sangat kurus dan kering, tapi itulah tubuh utamanya. Tanpa bisa melawan, Potimas hanya mengeluarkan suara lewat speaker di ruangan itu. Dan ya, semua kata-kata yang keluar dari mulut Potimas sangat menyedihkan. Dia terus memohon dan meminta Ariel untuk berhenti karena Potimas tidak ingin semua ini berakhir. Semakin Ariel mendekatinya, Potimas semakin menjerit dan memohon dan terus mengatakan kata berulang-ulang, "Aku mohon, aku tidak ingin mati." Tapi Ariel mengabaikan semua jeritan Potimas dan mulai mengaktifkan sihir abis tertingginya. Gua ralat sedikit mengenai efek dari sihir abis, guys. Ternyata di sini dijelaskan kalau sihir abis itu bukan mengirim jiwa ke dalam ketiadaan, melainkan meleburnya menjadi energi MA dan mengembalikan semua energi itu pada sistem. Tapi sama aja tidak mungkin bisa bereinkarnasi atau jiwa akan lenyap selamanya. Cuma sihir abis membutuhkan konstruksi tingkat tinggi dan tentu Ariel membutuhkan waktu untuk melakukannya. Ariel sengaja melenyapkan jiwa Potimas menggunakan sihir abis karena pastinya Potimas sudah mengumpulkan banyak energi di jiwanya, jadi sayang kalau dibuang begitu saja. Dan untuk membayar sedikit perbuatannya. Kata Ariel, dari sudut pandang Potimas, mungkin alasan dia sangat membenci Ariel karena sebenarnya Ariel bukanlah ciptaan gagal. Malahan tanpa diduga oleh Potimas, tubuh Ariel bisa beradaptasi dengan sistem dan menjadi ciptaan yang lebih baik dari evolusi elfnya. Karena nyatanya tubuh utama Potimas tidak lebih baik dari tubuh Ariel. Walaupun Potimas tidak pernah menyerah akan hal itu, dan di sini Ariel mengatakan, "Anda tidak pernah menyerah dan terus mencoba, tapi pada akhirnya Anda berakhir seperti itu, lari dan terus lari dari kematian." Lalu sebelum menyelesaikan sihir abisnya, Ariel menanyakan pada Potimas, apakah masuk akal bahwa kau menjalani hidup dengan satu-satunya tujuan, yaitu tidak mati. Di tengah jeritan Potimas yang semakin menyedihkan, terakhir kali Ariel hanya mengatakan selamat tinggal pada ayahnya, dan Potimas pun akhirnya lenyap selamanya. Setelah itu hanya ada keheningan, tapi Ariel merasakan emosi yang campur aduk dan dia pun duduk di kursi dengan kondisi yang sudah melemah.
karena sudah menonaktifkan humanity-nya dan dia terlalu memaksakan diri untuk itu. Karena walaupun fisiknya terlihat baik-baik saja, tapi jiwa Ariel mengalami kerusakan setelah mengaktifkan humanity terlalu lama. Namun terlepas dari semua kegilaan Pothimas, dia sebenarnya adalah orang yang sangat tekun dan tidak pernah menyerah pada tujuannya. Pantas mendapatkan gelar ketekunan. Dan untuk sifat Pothimas yang itu menurut gue sangat mirip dengan sifat Shiraori. Sama-sama tekun dan tidak mau menyerah, dan juga sama-sama licik dan penuh perhitungan. Jadi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Mungkin hanya tinggal satu part lagi sampai epilog volume 14-nya. Oke, waktunya Saveria. Ada dari Shiki Fujin, Jujutsu Kaisen gak dilanjut kah? Kalau mau lanjut gue bahas lagi sih, dan gue juga terus ngikutin ceritanya. Tapi nanti kalau mau lanjut langsung dari chapter terbaru aja guys. Dan mungkin gue bakal review beberapa manga lain yang memang gue ikutin ceritanya dari awal. Thank you Shiki. Lalu dari Luke, Bang, baca Isekai Art Piece Bang, 180 derajat dari Kumoko, tapi ini buat seru-seruan aja. Yang 180 derajat itu apanya guys? Sifatnya atau alurnya? Ya nanti coba gue baca, tapi tadi gue sempat googling dan langsung fokus ke haremnya si MC. Thank you Luke. Lalu dari Anam, Min, Pothimas kalau punya robot Gunda makin seru kali ya pertarungannya, hehe. Ya mungkin Shiraori bakal lebih menikmati pertarungannya, tapi itu aja udah ngeri dan sangat menarik. Thank you Anam. Dan ada dari D, kakek Ronan karakter favorit aneh setelah Shiraori Min, titip nasi padang buat kakek Ronan. Ya dia adalah karakter yang cukup disukai sama sang author, jadi Ronan selalu punya peran yang menarik dan selalu terhindar dari kematian. Thank you D. Lalu dari Izayan, nih Min buat beli kopi. BTW makasih bang, video lu menghibur banget lah. Iya thank you sama-sama bro. Dan memang novel ini sangat menarik, tapi kalau kalian pengen lebih detail ya lebih baik baca novelnya langsung guys. Oke itu semua dari Saveria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuro guys.